Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang terus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang syirik di zaman sekarang atau syirik zaman now ya. Yang sungguhnya kesyirikan dari zaman dulu sampai zaman sekarang tidak pernah berubah ya. Kesyirikan tersebut tidak berubah ya, hanya saja terkadang dibingkai dalam bentuk yang baru atau dinamakan dengan penamaan yang baru. Pada hakikatnya ya, syirik ya tetap aja kesyirikan, tidak ada perbedaan antara zaman dahulu sampai zaman sekarang. Akan tapi seorang harus selalu berusaha ya mengingatkan dirinya akan bahaya kesyirikan. Tidak ada yang merasa aman dari bahaya kesyirikan. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia dikatakan sebagai bapaknya tauhid, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran Ibrahim, wattabi' millata Ibrahim hanifa. Kata Allah, hai Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim, karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ajaran tauhid. Yang disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah ke negeri Arab yujaddidu dina abihi, dalam rangka untuk memperbaharui kembali agama nenek moyangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam saja takut dengan kesyirikan, sebagaimana dalam doanya wa junubni wa baniya an na'budal asnam, ya Rabbku jauhkanlah aku dan anak-anakku dari penyembahan terhadap berhala. Ini doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Ibrahim At-Tayyib berkata, "Wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim?" Siapa yang merasa aman dari kesyirikan kalau Ibrahim saja tidak merasa aman alaihissalam. Oleh karenanya merasa takut dari kesyirikan adalah ciri ahli tauhid. Ciri ahli tauhid, orang yang semakin berusaha ingin mentahqiq, memurnikan tauhidnya, dia akan senantiasa merasa waspada dari kesyirikan. Karena kesyirikan bentuknya dan modelnya sangat banyak. Jika toh dia berhasil terhindar dari syirik-syirik yang zahir, syirik meminta kepada ahli kubur, syirik memakai jimat, belum tentu dia selamat.
Allah tahu seandainya dia diterima bakalan jadi apa, Allah tahu. Jadi ilmu Allah maha. Allah mengetahui hal yang gaib masa depan. Di antara syirik yang berkaitan dengan tauhid al-asma wa sifat, tatkala seorang menganggap orang lain menyaingi kemahaan Allah dalam hal ini. Contoh, kenapa dikatakan orang pergi ke dukun itu kafir? Dari sisi ini. Kata Nabi SAW, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun atau para tidak normal kemudian bertanya tentang sesuatu dan membenarkannya, maka dia telah kafir kepada Al-Quran. Kenapa? Karena waktu dia pergi ke dukun, lantas dukun menceritakan tentang masa depan, berarti hal gaib atau bukan? Hal gaib. Kemudian dia benarkan, berarti dia telah mensyirikan Allah dari sisi ini, dari sisi tauhid al-asma wa sifat. Dia menganggap ada yang maha selain Allah. Itu yang tahu ilmu gaib bukan cuma Allah, tapi dukun juga tahu. Maka disitulah dia kafir. Paham? Inilah sekedar saya untuk memudahkan antum bagaimana syirik dalam tauhid rububiyah, bagaimana syirik dalam tauhid al-asma wa sifat. Nah, sekarang kita lihat contoh syirik dalam tauhid al-uluhiyah. Al-uluhiyah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang selalu kita ikrarkan dalam salat kita, iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkau-lah kami beribadah. Hanya kepada Engkau-lah kami beribadah. Artinya kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Engkau. Kami tidak beribadah kepada yang lain. Jadi Allah tidak mengatakan, kita tidak berikrar dalam salat kita na'buduka, kami menyembahmu. Kami menyembahmu. Tidak demikian. Tetapi kita mengatakan iyyaka na'bud, hanya ada kalimat hanya kepada Engkau-lah kami menyembah. Karena bisa jadi orang menyembah Allah tapi dia syirik. Ternyata dia menyembah kepada selain Allah juga. Orang-orang Nasara demikian. Mereka menyembah Allah Tuhan Bapa, mereka juga menyembah Tuhan Anak. Dan mereka menyembah Ruhul Kudus. Dan itu kesyirikan. Tetapi namanya tauhid al-uluhiyah, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau-lah kami beribadah. Nah, seluruh peribadatan yang diserahkan kepada selain Allah, maka itu kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah. Itu kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah. Contoh, seorang menyembelih kepada selain Allah. Seorang menyembelih kepada selain Allah. Ini adalah syirik dalam tauhid al-uluhiyah. Kenapa? Karena menyembelih adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah. Tidak ada syarikat baginya, tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana kita tidak boleh salat kepada selain Allah, tidak boleh kita sujud kepada selain Allah, dan itu merupakan kesyirikan, maka demikian pula tidak boleh kita menyembelih kepada selain Allah, karena sembelihan adalah ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah hanya untuk Rabbmu dan sembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka disyariatkanlah ibadah menyembelih ini, ibadah yang agung, bahkan dikatakan dia afdalu al-ibadatil maliyah. Ibadah harta yang paling terbaik adalah menyembelih. Kita ada ibadah badaniyah, ibadah berkaitan dengan badan, ada ibadah qalbiyah, ibadah berkaitan dengan hati, ada ibadah maliyah berkaitan dengan harta seperti bayar zakat. Itu ibadah berkaitan dengan apa? Harta. Di antaranya menyembelih. Maka disyariatkanlah penyembelihan-penyembelihan karena Allah. Contoh seperti acara akikah. Acara akikah. Anak kita lahir, kita laki-laki kita potong kambing 2 ya. Bayangkan kalau anak langsung 3 lahir bareng-bareng. Ya. Apalagi istri 3 kembar semua, kembar. Nah, laki-laki semua. Berarti kambingnya berapa? 12. Jangan menghayal ente. Satu aja udah repot. Jadi kita nyembelih kambing karena Allah. Ibadahnya pada sembelihannya. Sembelihannya itu ibadah. Contoh, tatkala hajian, orang berhaji membayar namanya hadyu. Hadyu itu hewan yang dibawa, terkadang dibawa dari luar kota, dibawa ke Mekah. Sebenarnya itu sunnah yang berkaitan dengan umrah dan haji. Namun sekarang sunnah umrah bawa hadyu itu sudah hilang. Orang nggak ada yang melakukan lagi. Harusnya kalau kita mau umrah, kita dari Madinah bawa kambing, dari Indonesia boleh.
Kita bawa menuju ke kota Mekah untuk kita serahkan di Mekah dan untuk disembelih dibagikan kepada orang-orang di Mekah. Namun sunnah itu sudah hilang, sekarang tinggal syariat haji. Maka orang haji tamattu harus bayar hadiyu. Mereka nyembelih untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Dagingnya boleh dimakan. Daging boleh dimakan sendiri, enggak ada masalah. Yang tidak boleh dimakan kalau hewan pelanggaran, melanggar potong kambing tidak boleh dimakan. Tapi kalau hewan hadiyu untuk haji tamattu boleh dimakan. Di antaranya disyariatkan namanya hewan kurban. Hewan kurban itu ibadah intinya menyembelihnya itu. Adapun sedekah dengan dagingnya itu perkara kedua, bukan perkara utama. Oleh karena sebagian ulama berpendapat, mana lebih utama? Uangnya tidak usah beli kambing, kita sedekahkan, atau kambingnya? Kata para ulama, beli kambingnya untuk disembelih karena ibadahnya bukan pada dagingnya. Yang utama pada apa? Sembelihannya. Maka disunahkan seorang kalau menyembelih, nyembelih sendiri. Apalagi dia beli kambing, kemudian dia rawat, kasih makan. Ada perasaan ibadah yang luar biasa. Dia siapkan kambing ini, dia gemukkan kambing ini. Setelah itu hari hanya dia sembelih sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada nilai ibadah yang luar biasa. Ya, bahwasanya dia menyembelih hewan ini yang sudah dia rawat untuk engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang yang korban boleh makan dagingnya. Dia boleh makan, dia boleh kasih hadiah, dia boleh sedekah. Ini yang menunjukkan bahwasanya inti daripada ibadah korban adalah sembelihannya, bukan sedekahnya. Paham? Sedekahnya oke, tapi yang intinya adalah sembelihannya. Maka disunahkan seorang menyembelih sendiri. Ya, karena di situ ada nilai ibadah. Nah, ini ibadah yang agung. Ibadah yang agung. Nah, kalau seorang ternyata menyerahkan ibadah ini kepada selain Allah, maka dia syirik akbar, keluar dari Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tariq bin Syihab dari Salman Al-Farisi, beliau berkata, dakhala ar-rajulu an-nara fi dhubabin wa dakhala ar-rajulu al-jannata fi dhubabin. Hadis ini hadis yang mauquf, namun sebagian ulama mengatakan maknanya marfu'. Mauquf itu dari sahabat, bukan dari Nabi. Tetapi tatkala Salman Al-Farisi berbicara tentang sesuatu yang gaib, kata mereka tidak mungkin sahabat ini berbicara sesuatu yang gaib kecuali mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inti hadis itu dari Tariq bin Syihab dari Salman Al-Farisi. Dia berkata, dakhala ar-rajulu al-jannata fi dhubabin. Ada seorang lelaki masuk surga karena seekor lalat. Wa dakhala ar-rajulu an-nara fi dhubabin. Ada seorang laki-laki masuk neraka gara-gara seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa wahai Rasulullah seorang masuk surga gara-gara seekor lalat, seorang masuk neraka gara-gara seekor lalat? Maka Nabi jelaskan, marra rajulani ala qaumil lam sanam. Ada dua orang lewat suatu kampung, kampung itu punya berhala. Dan orang kampung tersebut tidak membolehkan seorang pun lewat kampung tersebut sampai menyembahkan sesuatu. Maka dua orang tadi diberhentikan oleh kampung tersebut. Mereka berkata, qarrib, sembahkan sesuatu untuk berhala kami. Yang satu berkata, ma indi syai', saya tidak punya sesuatu untuk saya sembahkan. Kata mereka, qarrib walau dzubaban, sembahkan sesuatu, berikan sajian meskipun hanya seekor lalat. Kata dia, enggak, saya tidak akan menyembahkan sesuatu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqahu, maka mereka pun penggal kepala orang ini, fadakhalal jannah, maka dia pun masuk surga. Wa qalu lil akhar, kemudian mereka berkata kepada yang kedua, qarrib, sembahkan sesuatu. Kata dia, ma indi syai' li uqarrib, saya tidak punya sesuatu untuk saya serahkan. Kata mereka, qarrib walau dzubaban, sembahkanlah meskipun hanya seekor lalat. Maka dia cari lalat, kasih sajian sama berhala tersebut. Fa khallau sabilahu, dia dibiarkan lewat kampung tersebut, fadakhalan nar, maka dia pun masuk neraka jahanam. Perhatikan di sini, dia hanya mengorbankan seekor lalat sebagai sajian, itu membuat dia masuk neraka jahanam, apalagi kalau ayam. Apalagi kalau kambing, apalagi kalau kebo, apalagi kalau sapi. Ya. Sebagian penyembah-penyembah arwah manusia dikorbankan, itu saja. Ya, apalagi manusianya gemuk. Ya. Bang, jangankan hewan, manusia mereka korbankan, sebagian penyembah-penyembah arwah. Ya. Tapi dalam kaum muslimin yang mereka sembahkan kepada selain Allah, hewan biasanya, hewan. Dan ini kita kesyirikan yang tersebar di masyarakat.
Saya lihat sini mata kepala saya sendiri. Waktu zaman saya masih kecil ada mau bangun rumah, maka datang kepada orang pintarnya jadi imam terkadang. Kalau ada acara ini dia yang pimpin, acara zikir bareng, acara tahlilan dia yang pimpin ya. Tapi waktu mau bangun rumah dia kasih bilang, ini potong ayam 3 ekor. Terus darahnya ditumpahkan taruh di tanah yang akan dibangun rumah supaya jin penunggu tanah tidak mengganggu. Jadi hal ini sangat membuat masyarakat bimbang ya. Masyarakat tidak tahu, kelihatannya ini orang alim ternyata ngajarin apa? Kesyirikan. Ya orang awam mana tahu lah ini orang alim, orang pintar kok. Masa ngajarin kesyirikan? Dan ternyata ngajar kesyirikan. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, kemudian diambil ayam, disembelih, kemudian darahnya ditumpahkan ke mana? Ke tanah. Ini syirik akbar, mengeluarkan seorang dari Islam. Dan saya seringkali ditanya, sebagian teman-teman yang kerja di hutan-hutan, tatkala mereka ingin membongkar hutan, membuat areal baru atau ingin menambang, sering datang orang-orang di situ minta acara adat. Mereka minta diberikan biaya untuk membeli babi-babi, ya, untuk disembelih kepada arwah-arwah. Dan saya sering ditanya, Ustaz bagaimana Ustaz? Mereka minta agar saya nyumbang babi. Karena kalau tidak akan dikasih areal. Saya bilang tidak boleh. Tidak boleh. Ente nggak dapat proyek, mending nggak usah dapat proyek daripada proyek syirik. Rezeki masih banyak, ya. Rezeki masih banyak. Cari rezeki tempat lain. Nego dengan mereka, jangan. Kalau untuk arwah itu nggak boleh. Mereka minta uang, kasih uang. Tapi kalau mereka minta uang untuk beli babi, untuk disembelih, diserahkan kepada ruh, maka jangan mau. Kalau mereka minta uang, kasih aja. Mereka buat teler, buat mabuk, ya biarin aja. Tapi kalau ternyata mereka bilang untuk ini dengan perincian, untuk maksiat, maka jangan kasih. Apalagi untuk apa? Syirik. Tapi Ustaz, ya sudah, terserah ente. Kapan lagi dapat proyek, kapan lagi syirik. Dan itu banyak kejadian seperti itu. Tambang, buat areal kebun. Itu nanti datang orang-orang adat setempat minta untuk acara tersebut, dan inilah kesyirikan. Contohnya seperti sajen kepala kerbau yang mungkin dilepaskan di pantai selatan. Kalau ada yang bilang ini sedekah laut, gimana sedekah laut? Mau sedekah sama siapa? Sedekah sama ikan-ikan. Ngapain? Memang ikan suka kepala kerbau. Orang miskin masih banyak aja ente sedekah sama ikan. Yang kelaparan butuh makan daging masih banyak, ngapain ente sedekah sama ikan? Ikan tidak butuh sedekah, mereka sudah hidup. Ngapain ente sedekah sama siapa? Ikan. Bahlul ente. Nah iya. Ikan memang ngapain ente kasih makan ikan? Ente makan ikan. Jangan ikan dikasih makan. Aneh-aneh. Terus kenapa harus kepala kerbau? Kalau ente kasih makan ikan enggak harus kepala kerbau. Ente kasih tumbuh-tumbuhan, banyak ikan-ikan saya lihat dikasih daun-daunan mereka makan. Kenapa harus kepala kerbau? Saya khawatir hanya sekedar permainan, ya, untuk ngeles. Padahal ini benar-benar acara kesyirikan. Itu yang saya khawatirkan. Kalau murni ini sedekah laut untuk Allah, ente Allah tidak butuh sedekah seperti ini. Ente kalau berkorban caranya benar, tunggu hari korban, ente sembelih tidak apa-apa. Ngapain ente taruh di lautan? Buang-buang, ini rizki. Kerbau banyak yang suka atau tidak? Banyak yang suka dimakan. Ngapain ente sembelih taruh di laut? Kurang kerjaan. Terus pakai ritual mau meletakkan kepala kerbau. Jangan main-main dengan kesyirikan. Jangan bermudah-mudah dengan kesyirikan. Kesyirikan itu kita harus lari sejauh-jauhnya. Jangan nyerempet-nyerempet. Hati-hati. Kalau nyerempet-nyerempet zina saja berbahaya, apalagi nyerempet-nyerempet apa? Syirik. Ini contoh ya. Syirik akbar ya. Dulu zamannya Lumpur Lapindo juga gitu. Ada yang bilang, "Sudah, lemparkan kambing berapa ekor?" Lempar, lumpurnya masih keluar, oh kambingnya kurang. Kurang syirik. Akhi subhanallah. Sampai zaman modern seperti ini masih ada yang percaya seperti ini, masih ada. Selama iblis belum mati, syirik masih jalan. Syirik masih apa? Jalan. Ini termasuk syirik yang banyak tersebar di masyarakat. Kita katakan tadi, lalat saja bisa buat orang masuk neraka, sajen lalat, apalagi
seperti itu. Kemudian apa namanya, sapi, kerbau, kambing dan yang lain. Ini mengerikan ya. Jangan kita tunjukkan keridhaan kita dengan kesyirikan sedikit pun, hati-hati. Ya boleh. Ya. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Barang siapa kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Syaratnya dua. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Seluruh sembahan selain Allah harus diingkari. Adapun menunjukkan keridhaan meskipun tidak melakukan berbahaya. Biarin aja lah. Itu tidak apa-apa lah. Antum enggak lakukan, saya enggak, tapi tidak apa-apa. Enggak boleh begitu. Ente bilang enggak, saya enggak lakukan dan itu enggak boleh. Haram dalam Islam. Ustaz, ini kan tradisi. Tradisi harus difilter oleh Islam. Tradisi Nusantara harus difilter oleh Islam. Sebagaimana Nabi SAW dulu memfilter tradisi Arab. Seluruh tradisi Arab yang tidak sesuai dengan Islam dibuang oleh Nabi SAW. Arab dahulu punya tradisi banyak. Tradisi kesyirikan, tradisi jimat, tradisi menyembelih di depan berhala. Arab dahulu punya tradisi tidak pakai jilbab, tradisi judi, tradisi minum khamar. Bahkan mereka minum khamar itu sebuah kebanggaan. Bahkan mereka buat bait-bait syair tentang minum khamar. Orang kalau minum khamar berarti dia sudah bahagia, berarti hidupnya sudah mapan, sehingga mereka bangga kalau minum khamar. Apakah Nabi datang? Biarkan itu semua? Tidak. Nabi datang dengan Arab apa dengan Islam? Dengan Islam. Kemudian dengan Islam tersebut Nabi memfilter Nusantara Arab. Paham? Bukan Islam yang kita Arabkan, bukan. Maka Islam rahmatan lil alamin untuk seluruh umat di alam semesta. Saya sering sampaikan Nabi SAW berdakwah kemudian mengirim surat kepada Raja Romawi, Raja Persia, agar mereka orang Persia masuk Islam. Agar Persia difilter jadi Islam. Agar Romawi difilter jadi Islam. Islam ingin mengislamkan Romawi, ingin mengislamkan Persia. Bukan mempersiakan Islam, bukan meromawikan apa? Islam. Sampai Islam ke Nusantara pun demikian. Nusantara harus diislamkan, bukan Islam dinusantarakan. Maka segala tradisi yang bertentangan dengan Islam harus difilter. Kalau Anda orang Islam, kalau Anda bukan orang Islam, silakan bertahan dengan tradisi Nusantara yang bertentangan dengan Islam. Kalau Anda bukan orang Islam, ya silakan. Tapi kalau Anda orang Islam, maka Anda harus terikat dengan aturan apa? Islam. Tidak boleh membiarkan tradisi kalau tradisi tersebut kesyirikan dengan dalih ini menjaga tradisi warisan leluhur, tidak boleh. Kalau syirik, kalau haram harus ditinggalkan. Taib. Ini contoh adalah kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah. Contoh lain di antara kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang sangat agung, bahkan termasuk ibadah yang teragung adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Dalam hadis riwayat yang dhaif kata Nabi, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Namun maknanya benar. Doa itu adalah intisari ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu maknanya ketundukan. Maknanya menghinakan diri di hadapan Sang Pencipta. Dan hubungan yang paling kuat antara hamba dengan Pencipta adalah hamba tersebut seorang hamba menghinakan dirinya, merendahkan dirinya kepada Sang Pencipta. Dan itu sangat nampak, sangat terwujudkan dalam doa. Bayangkan orang berdoa. Kenapa dia mengangkat tangan? Dia mengangkat tangan berdoa minta kepada Allah, dia mengakui kehinaan dirinya. Dia mengakui ketidakmampuannya. Dia mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka doa itu ibadah yang sangat agung. Makanya tatkala seorang sujud, paling dianjurkan untuk berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid." Kondisi seorang sangat dekat dengan Allah tatkala sedang apa? Sujud. Fa aktsiru fihi doa, maka perbanyaklah doa. Dan sujud adalah kondisi yang paling baik. Kenapa? Karena di situ orang menghinakan dirinya, merendahkan dirinya. Maka di antara ibadah yang sangat agung adalah berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Rabb kalian, berdoalah kepadaku. Kita ini kalau berdoa kepada Allah, dikabulkan enggak dikabulkan, kita dapat pahala. Dikabulkan enggak dikabulkan, tidak dapat pahala karena kita sudah menghinakan diri kita meskipun sesaat, meskipun 5 menit, merendahkan diri kita apalagi sampai menangis. Itulah yang Allah sukai dari hambanya.
tatkala dia mengakui kehinaannya, tatkala dia mengakui kerendahannya. Oleh karenanya dianjurkan tatkala seorang berdoa mengakui kekurangannya, seperti doanya Nabi Zakaria. Idna ada rabbahu nidaan khafiyya, tatkala dia berdoa dengan suara yang lirih. Rabbi inni wahanal azmu washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akhira fahab li min ladunka waliyya. Kata Allah Subhanahu wa taala tatkala Nabi Zakaria berdoa dengan suara yang lirih, dia yakin Allah Maha mendengar. Dengan suara yang lirih Allah Maha mendengar. Dia sendirian. Dia mengatakan, "Ya Rabbku, tulangku sudah rapuh, saya sudah sangat tua. Rambutku sudah putih seluruhnya. Istriku mandul ya Allah." Dia berdoa. Jadi seorang kalau berdoa, rendahkan dirinya, ngakui kekurangannya di hadapan Allah, terus dia puji Allah, maka itu sangat mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena doa itu ibadah yang sangat mulia. Nah, kalau ada orang ternyata menyerahkan ibadah mulia ini kepada selain Allah, ini syirik paling top. Syirik paling top. Makanya di antara syirik yang paling berbahaya, syirik berdoa kepada selain Allah. Syirik bertingkat-tingkat. Syirik menyembelih tadi juga syirik. Tapi lebih parah daripada itu, syirik berdoa kepada selain Allah. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Jawabannya tidak ada. Yang paling syirik, puncak kesyirikan, super syirik adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi sekarang. Ada yang berdoa kepada Nabi Isa. Ada yang berdoa minta kepada malaikat. Ada yang berdoa kepada orang-orang soleh. Satu berkata, "Ya Husain, ya Husain." Satu berkata, "Ya Ali, ya Ali." Satu berkata, "Ya Fatimah, ya Fatimah." Satu berkata, "Ya Abdul Qadir Jailani." Yang satu berkata, "Ya Badawi, ya Badawi." Itu terjadi di antara kaum muslimin. Itulah syirik yang sangat berbahaya. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang datang ke kuburan kemudian minta-minta kepada penghuni kubur, ini dosa paling besar. Kemudian dia wali fulan, ya wali fulan, saya sudah begini wali fulan, saya sudah lama enggak lulus wali fulan. Sang wali aja udah enggak sekolah, mau lulus. Jadi seperti itu. Wahai wali fulan, saya sudah nikah 10 tahun enggak punya anak wali fulan. Wali dulu enggak punya anak, mandul dia. Jadi ini dia bayangkan orang berdiri di depan, ada yang ya Muhammad, berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk di depan kuburan, memohonkan, menangis di depan kuburan Nabi, minta kepada kuburan Nabi. Ini bukan main-main, ini beneran. Makanya banyak di antara mereka kirim-kirim surat permohonan kepada Nabi. Dilempar ke kuburan Nabi. Yang baca siapa yang baca? Tukang sapu-sapu dibaca. Memang Nabi baca? Nabi enggak baca. Wong saya lihat dengan mata kepala saya sendiri orang sujud di depan kuburan Nabi. Di dalam Masjid Nabawi dilarang, dia pergi keluar. Saya lihat orang Indonesia. Dia sujud, mereka kelompok itu mungkin jemaah umroh, saya kurang tahu juga. Sujud, kiblatnya sebelah sana. Ini kan kuburan. Kiblat sebelah sana, mereka menghadap kuburan, bukan menghadap, membongkongi kiblat menghadap ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh minta kepada wali-wali, tidak boleh minta kepada mayat. Antum bilang ini tidak mungkin terjadi. Jangankan orang-orang awam, sebagian dai menyuruh seperti itu. Kalau kalian dalam kondisi sulit, mintalah, beristighosalah kepada Nabi, beristighosalah kepada wali-wali Allah. Istighosa itu berdoa. Minta tolong kepada mereka. Ini apa bukan syirik? Syirik yang sangat nyata. Bahkan orang yang meminta kepada Nabi, kepada wali, mereka mengumpulkan syirik dalam tauhid uluhiyah dan dalam tauhid al-asma wa sifat, ya, bahkan juga tauhid rububiyah. Contoh, ada seorang mau tenggelam di pantai selatan, contoh ya. Kemudian dia berkata, "Ya Abdul Qadir Jailani, aghithni." Wahai Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku. Waktu dia mengucapkan itu, dia mengumpulkan berbagai macam kesyirikan. Pertama, syirik dalam tauhid rububiyah. Seakan-akan ini Abdul Qadir Jailani bisa mengatur ombak di lautan. Ya atau tidak? Ini tadi syirik dalam tauhid apa? Tauhid apa tadi? Rububiyah. Kalau dia tidak punya keyakinan Abdul Qadir Jailani bisa mengatur ombak, dia enggak mungkin minta kepada Abdul Qadir Jailani. Kalau Abdul Qadir Jailani menjawab, "Saya juga enggak bisa berenang seperti ente," percuma dia minta kepada Abdul Qadir Jailani. Ya. Apalagi tadi ada keyakinan dalam buku Jawahirul Ma'ani,
salah satu firqah buku punya thariqah tertentu, saya enggak ingin sebut nama firqah tersebut atau thariqah tersebut, disebutkan Abdul Qadir Jailani sudah dikasih kun fayakun. Jadi tinggal bilang ombak berhenti maka berhentilah. Jadi pada dirinya tauhid dalam syirik dalam tauhid apa? Rububiyah. Kemudian syirik dalam tauhid al-uluhiyah. Kenapa dia berdoa? Padahal tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada siapa? Allah. Ya Abdul Qadir Jailani aghithni, wahai Abdul Qadir Jailani tolonglah aku. Itu doa. Itu permohonan atau bukan? Permohonan, itu doa. Berarti syirik dalam tauhid rububiyah, bahkan syirik tauhid uluhiyah, bahkan syirik paling berbahaya syirik dalam doa. Kemudian dia juga terjerumus dalam syirik dalam tauhid asma wa sifat. Kenapa? Dia meyakini Abdul Qadir Jailani Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kenapa? Abdul Qadir Jailani kuburannya entah di Irak atau di Jazirah Arab. Sementara dia di pantai selatan atau di pantai Madura, kemudian dia berkata, "Ya Abdul Qadir Jailani," berarti dia yakin Abdul Qadir Jailani dengar atau tidak? Kalau dia tahu Abdul Qadir Jailani enggak dengar, ya, ngapain dia teriak seperti itu? Paham? Berarti dia yakin Abdul Qadir Jailani Maha mendengar. Dan Maha mengetahui kapan saja dia berteriak, Abdul Qadir Jailani tahu kondisi dia. Berarti Abdul Qadir Jailani adalah Maha mengetahui. Terkumpul pada orang ini 3 kesyirikan. Syirik tauhid rububiyah, syirik tauhid uluhiyah, syirik tauhid asma wa sifat. Contoh itu. Kalau ini bukan syirik, enggak ada lagi syirik di alam semesta ini. Ini antara syirik yang sangat berbahaya dan masih ada sebagian kaum muslimin yang terjerumus dalam kesyirikan seperti ini. Ya. Dari sinilah kita ketahui kenapa Nabi SAW sangat ketat masalah kuburan. Semua hal-hal yang mengantarkan kepada pengagungan terhadap kuburan dilarang oleh Nabi SAW. Nabi melarang al-qabr la yujassas, kuburan tidak boleh disemen, tidak boleh ditinggikan. Nabi melarang. Bahkan Nabi SAW pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Ala aba'athuka ala ma ba'athani Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib. Maukah aku tugaskan engkau sebagaimana Nabi pernah tugaskan aku? Allah tada timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kau biarkan ada patung kecuali kau hancurkan, dan jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Ali pernah menjalankan tugas tersebut. Ini hadis sahih dalam Sahih Muslim. Nah, banyak orang yang mengaku keturunan Ali tidak menjalankan tugasnya Ali bin Abi Thalib. Malah kuburannya ditinggikan, malah kuburannya dikasih warna-warni, dikasih kaligrafi, dikasih dupa-dupa. Orang kalau datang dalam kuburan seperti itu, hatinya lain. Seakan-akan ini bisa beri manfaat, bisa beri mudarat. Tatkala timbul dalam hatinya, ini mayat bisa beri manfaat, bisa beri mudarat, itulah kesyirikan. Kenapa? Suasana mendukung. Ini itu disebut oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Syarhus Sudur. Antum baca, Imam Syaukani ulama Yaman, ulama terkenal yang punya kitab Nailul Awtar. Dia menulis tentang masalah ini. Kita lihat bagaimana kalau kuburan ditinggikan, dikasih selimut, tuliskan macam-macam, dikasih lampu, dikasih dupa-dupa. Orang datang ngantri, kuburan wali, kadang-kadang fotonya dipajang. Wah, gimana? Begitu masuk, kayak ada suatu aura kesyirikan. Nah, iya benar. Orang terjebak dengan seperti itu, itulah kesyirikan. Tiba-tiba terbit dalam hatinya, ini bisa beri manfaat, bisa beri mudarat. Terkadang dia lebih khusyuk di kuburan daripada di masjid. Ya akhi, sunnahnya kita ke kuburan mendoakan penghuni kubur, bukan minta doa sama dia, bukan berdoa kepada dia. Dia sudah meninggal dunia. Anda ke sana, doakan dia. Bukan malah sebaliknya, Anda yang masih hidup minta tolong kepada yang sudah mati. Kenapa bisa dibolak-balik seperti ini? Dan sebagian dai benar-benar memperjuangkan ini. Maka saya sempat bantah-bantah dengan sebagian mereka. Ingin menjelaskan bahwa justru ini ibadah. Minta kepada penghuni kubur itu ibadah. Ya akhi, ini bukan ibadah, ini syirik. Ente dai menuju neraka jahanam. Mengerikan. Ini bukan katanya-katanya, saya sampai debat dengan orang-orang seperti ini. Oleh karena pada hari ini Subhanahu wa taala, Nabi melarang seluruh yang berkaitan kuburan untuk pengagungan kuburan. Tidak boleh ditinggikan, tidak boleh dikasih semen, tidak boleh diberi lampu, ya. Tidak boleh solat ke arah kuburan, enggak boleh. Semuanya enggak boleh. Dalam rangka untuk menutup segala celah-celah yang bisa menjerumuskan orang dalam kesyirikan. Dan akhirnya sebagian orang terjerumus dalam kesyirikan. Dan kelompok yang
terkenal mengagungkan penghuni kubur itu Syiah sebenarnya. Orang-orang Syiah. Kemudian diadopsi oleh sebagian kaum muslimin, cara-cara mereka. Cara-cara mereka. Sebenarnya itu Syiah. Bagaimana mereka mengagungkan kuburan Husain. Mereka merangkak-rangkak menuju kuburan Husain. Mereka minta-minta kepada Husain, diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Baik, ini contoh syirik-syirik akbar. Yang saya bicarakan semuanya tadi syirik apa? Syirik akbar. Barang siapa yang melakukannya keluar dari Islam. Barang siapa melakukannya meninggal dunia tanpa ada uzur, kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Tidak kalah berbahaya adalah syirik-syirik kecil. Syirik-syirik kecil juga sangat berbahaya. Sudah kita ingatkan tadi, dinamakan syirik kecil bukan karena dia dosa kecil, tapi dia dinamakan syirik kecil hanya untuk membedakan bahwasanya syirik ini kalau dilakukan oleh seorang masih muslim, ya, dan tidak kekal di neraka jahanam, tapi dia diancam dengan neraka. Di antara syirik-syirik kecil yang harus kita hindari para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini selalu kita perjuangkan sampai kita meninggal dunia. Karena barang siapa yang bebas dari kesyirikan, dia akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau kau datang bertemu denganku dengan membawa dosa sebesar gunung, sebesar bumi ini. Allah mengatakan bukan sebesar gunung, bukan sebanyak buih di lautan, tidak. Sebesar bumi ini, berat sekali. Ente pikul dosa sebesar bumi, mampu? Tidak kuat. Ente pikul dosa sebesar gunung, ente enggak kuat. Ini dosa seberat bumi ini. Tsumma laqitani, kemudian kau bertemu denganku bawa dosa sebanyak itu, la tusyriku bi syai'a, ternyata kau tidak berbuat syirik sama sekali kepadaku. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Maka aku akan datangkan ampunan juga sebesar bumi untukmu. Syaratnya apa? Tidak boleh berbuat syirik sama sekali. Syaratnya berat. Berarti ente tidak boleh syirik kecil. Ente enggak boleh riya, ente enggak boleh ujub. Itu syirik kecil. Seorang berjuang untuk melawan riya, untuk melawan ujub, berjuang. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, "Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a." Dan hak hamba terhadap Allah, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Semakin orang ikhlas, semakin mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati, wa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a." Sungguhnya saya punya doa yang pasti dikabulkan. Saya simpan sebagai syafaat bagi umatku yang meninggal dari umatku dan tidak berbuat syirik sama sekali, pasti dapat syafaatku. Waktu Nabi ditanya, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Anda pada hari kiamat? Kata Nabi, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Seorang mengucapkan la ilaha illallah dia ikhlas karena Allah. Jadi seorang semakin ikhlas, semakin tidak ingin dipuji, semakin tidak ingin disanjung, semakin tidak men-share amal solehnya, semakin tidak menceritakan amal solehnya, dia semakin ikhlas dan semakin meraih syafaat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara syirik-syirik kecil yang harus kita jauhi yang pertama adalah riya. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang bukan menyerang orang-orang penjahat, orang-orang pendosa, tapi justru menyerang orang-orang yang saleh. Kalau peminum khamar, apa yang mau dia riakan? Saya minum khamar kemarin. Mau riak khamar. Tapi justru ini penyakit yang mengenai orang-orang rajin sholat, rajin sedekah, rajin ceramah, panitia pengajian. Nah itu yang kena riak biasanya. Sudah modal sedikit riak terus. Ini yang umroh, yang haji, yang bisa memamerkan amal soleh mereka. Bahkan sebagian orang bangga ketemu dengan saya. Assalamualaikum, salam. Saya Pak Firanda. Saya Fulan. Istri saya 4 loh. Wish. Jangan ria dengan istri 4. Sembunyikan aja amalan Anda. Kadang orang ria dengan istrinya 4, dia cerita sana sini bangga. Ya mungkin dia maksudnya untuk apa? Untuk jadi teladan. Tapi khawatir
Khawatir hanya sebagai sarana untuk apa? Riya ya. Ya. Alhamdulillah antum enggak kan? Satu aja belum punya. Baik. Hadirin. Jadi Nabi bersabda dalam hadisnya, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin shalih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu punya amalan saleh yang tersembunyi maka lakukanlah. Di antara sarana agar kita terjauhkan dari riya, biasakan diri kita sembunyikan amalan saleh. Tidak kita ceritakan, tidak kita share kecuali memang benar-benar maslahatnya besar. Kalau tidak ada maslahatnya, kurang maslahatnya sedikit, mending kita sembunyikan. Kita sembunyikan. Ustaz, saya share sebagai teladan agar memotivasi mereka. Kalau itu benar-benar tujuannya, maka tidak mengapa. Tapi kalau motivasi sekaligus riya, itu bahaya. Ya. Benar karena motivasi? Iya sih, tapi ada riyanya juga, itu bahaya. Itu bahaya. Sekarang semua orang apa saja dilakukan di share. Ya. Berbakti sama orang tuanya dia share. Dia umrah dia share. Ikut pengajian dia share. Ya. Kemudian dia sayang kepada istrinya dia share. Dia ngaji dia share ya. Bahkan terkadang dia foto lagi baca Quran ya. Lagi bagi-bagi sedekah di foto. Subhanallah. Terkadang ada tim pencitraannya. Ah, iya. Hati-hati yang ditukang tim pencitraan itu. Ngajari ustadznya riya, hati-hati. Hati-hati. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan. Itulah darul akhirah, surga. Kami berikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi. Jangan cari ketenaran, jangan cari ketinggian. Baik, jadi seorang berusaha melawan riya. Kalau riya muncul, lawan riya tersebut. Ya, biasakan banyak amal soleh. Kalau bisa disembunyikan maka sembunyikan. Kalau terpaksa ditampakkan tidak mengapa. Yang penting niatnya untuk benar-benar motivasi bagi umat. Ya. Yang kedua di antara syirik kecil adalah ujub. Kalau riya tadi karena ingin dilihat, karena ingin disebut-sebut, sum'ah. Kalau ujub sisi syiriknya adalah merasa berhasil karena dirinya. Ujub yaitu orang merasa bahwasanya dia berhasil, dia punya andil dalam keberhasilan tersebut. Padahal keberhasilan murni dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Anda melakukan sebab tapi keberhasilan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang tidak terasa dia mengucapkan ujubnya dia. Dia mengatakan kalau bukan saya cerdas saya tidak akan berhasil. Kalau bukan karena saya banyak pengalaman saya tidak akan berhasil. Saya berhasil ini karena saya banyak pengalaman. Dari 0 sampai Z. Dari A sampai apa? Z. Kadang-kadang seperti itu. Dia tidak terasa dia mengucapkan kata-kata yang menunjukkan keberhasilan seakan-akan karena dia hebat. Padahal tidak, seluruh kehebatan dari siapa? Allah. Anda cerita pengalaman boleh, tapi jangan lupa di sela-sela pengalaman tersebut puji Allah. Ini semua karena Allah. Dan kita mengucapkan ini semua karena Allah bukan karena sok tawadhu ya, benar-benar tawadhu. Karena ada orang yang mengucap ini semua karena Allah, tapi sebenarnya dia sombong ya. Hanya sekedar supaya dibilang apa? Tawadhu. Enggak. Ente tawadhu bukan karena riya, jangan tawadhu riya ya. Ente tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri untuk meninggikan mutu. Itu namanya tawadhu riya. Dalam tawadhu juga ada riya, ya atau tidak? Ada riya, dalam tawadhu juga ada riya. Tapi benar-benar ungkapkan bahwasanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa bisa berhasil. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang karena saya pintar. Saya sini sampaikan, kepintaran tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Betapa banyak orang pintarnya luar biasa, kepalanya sampai botak tengah, enggak kaya-kaya. Bukankah pernah ada cerita, seorang saya cerita, kami sekolah berempat, yang 3 lulus, yang 1 enggak lulus. Sekarang kami bertiga kerja sama yang enggak lulus itu. Yang enggak lulus ternyata jadi bos. Kekayaan tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Betapa banyak orang tidak cerdas tapi kaya raya. Rezeki dari Allah. Maka tatkala Anda berhasil, Anda jangan bilang karena saya pintar. Jangan juga seorang berhasil mengatakan karena saya banyak pengalaman. Betapa banyak orang punya pengalaman enggak kaya-kaya. Kenapa pengalamannya jadi anak buah terus? Enggak pernah punya pengalaman jadi bos. Enggak pernah jadi bos. Jadi segala keberhasilan Anda murni dari Allah. Anda cerdas dari Allah.
Anda pintar dari Allah, Anda punya pengalaman juga Allah yang menjebak Anda sehingga punya pengalaman. Anda diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka serahkan seluruhnya kepada Allah. Benar-benar murni dari hati Anda. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di antara tadi ya kita katakan syirik kecil adalah ujub. Ya, dan barang siapa tertimpa ujub, maka amalannya akan gugur. Sebagaimana pernyataan seorang penyair, fal ujuba fahdharhu innal ujuba mujtarifun a'mala sahibihi fi sailihil arimi. Hati-hatilah terhadap ujub. Sungguhnya ujub itu akan menggeret amalan orang yang ujub kepada buih banjir yang diakibatkan oleh ujub tersebut, ya. Maka akan menjadi buih yang terbuang, tidak ada nilainya. Seorang jangan ujub. Di antara syirik kecil adalah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Kata Nabi, barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Tidak boleh seorang mengatakan, ya, demi Allah dan demi Muhammad, enggak boleh. Ini sering saya pernah dengar langsung juga orang begitu. Demi Allah, demi Rasul, enggak boleh. Pernah ada yang bersumpah demi kubah hijau di Masjid Nabawi. Ya, kalau kubah hijau, apa hubungannya dengan kubah hijau di Masjid Nabawi? Ada yang bersumpah dengan demikian. Demi Ka'bah pun tidak boleh, demi Ka'bah enggak boleh. Makanya di zaman Nabi ada seorang musyrik datang kepada Nabi mengatakan, innakum tusyrikun. Kalian berbuat syirik wahai kaum muslimin. Taquluna wal Ka'bati. Kalian berkata demi Ka'bah. Nabi dapat laporan dari seorang Yahudi. Yahudi ini ngerti mana syirik mana enggak. Maka Nabi SAW kasih tahu para sahabat, kalian jangan bersumpah dengan wal Ka'bati, demi Ka'bah. Diganti dengan wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, demi yang punya apa? Ka'bah. Dengan demi Ka'bah enggak boleh. Kata Nabi SAW, la tahlifu bil amanah. Jangan kalian bersumpah dengan amanah, demi amanat, enggak boleh. Amanat agung, tapi tidak boleh dijadikan apa? Sumpah. Adapun Allah bersumpah dengan makhluknya, terserah Allah. Allah bersumpah dengan masa, demi masa, wal asr. Allah bersumpah dengan duha, wad duha, wal laili idza saja, wal fajri. Allah bersumpah dengan waktu, terserah Allah. Wal baladil wa hadzal baladil amin. Demi kota Mekah yang aman, terserah Allah. Allah bersumpah. La amruka, demi umurmu wahai Muhammad, terserah Allah. Tapi kalau seorang bersumpah dengan selain Allah, seakan-akan dia mengagungkan selain Allah tersebut disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Maka tidak boleh seorang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara syirik kecil yang banyak tersebar di masyarakat adalah pakai jimat. Jimat ini sangat banyak, ya. Saya pernah ceramah di suatu tempat tentang jimat. Orang-orang kampung yang hadir. Saya ceramah, ya. Langsung dia lepas jimatnya di depan saya. Takut tertuduh. Orang-orang Indonesia suka pakai gelang. Terkadang jimat, terkadang bukan. Ada suatu hari ada orang umroh, dia pakai gelang apa? Gelang keren lah, gelang apa? Terbuat dari tenunan apa namanya? Kain, keren. Datang orang Saudi satu ceramain dia. Saya bilang itu bukan jimat, Pak. Oh, udah kan orang Saudi gitu apa namanya? Jengkel kalau orang pakai jimat. Ternyata gelang gaya. Gelang gaya. Karena laki-laki tidak biasa pakai gelang. Pakai gelang biasanya perempuan. Makanya aneh kalau ada laki-laki pakai gelang disangka pakai apa? Jimat. Jimat, kata Nabi SAW, man allaqa syai'an wukila ilaihi. Man allaqa syai'an faqad asyrak. Man ta'allaqa syai'an faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan sesuatu, maka dia telah berbuat kesyirikan. Barang siapa menggantungkan sesuatu, maka akan dibuat bertawakal kepada sesuatu tersebut. Apa itu jimat? Segala yang dipakai, yang digantungkan, yang ditempelkan dalam rangka untuk menolak bala atau mengangkat bala. Segala yang ditempelkan, digantungkan, diikatkan dalam rangka menolak bala atau untuk mengangkat bala. Ada seorang sahabat, dia pakai jimat, ketemu dengan Nabi SAW. Nabi bertanya, ma hadhihi? Apa jimat yang kau pakai ini? Apa yang kau pakai? Ada tali dia pakai. Kata dia, minal wahina. Ya Rasulullah, karena saya ada sakit. Kata Nabi SAW, inzi'ha, cabut, buang itu jimat.
Fa innaka law mita wa hiya 'alaik ma aflata abadan. Kalau kau meninggal ternyata masih ada jimat di tanganmu, kau tidak akan selamat selama-lamanya. Ya, kencang Nabi tegur. Karena ini masalah syirik, bukan main-main. Nabi pernah menyuruh sahabat untuk memutuskan seluruh jimat-jimat yang dipakai di onta-onta. Karena kebiasaan mereka. Mereka pakai pasang jimat di onta. Jadi mereka punya tali untuk busur panah, tali busur. Kalau talinya sudah lama, sudah jadi usang, sudah jadi barang antik, dijadikan jimat. Itu kebiasaan orang Arab dahulu. Dijadikan jimat. Mereka ikatkan pada hewan-hewan. Nah sekarang jimat, semua yang diikatkan, digantungkan, ditempelkan. Contoh, seorang pasang jimat di mobilnya, tulisan macam-macam supaya mobilnya tidak kena ain atau tidak tabrakan atau tidak apa, itu namanya jimat. Seorang pasang jimat taruh di dapurnya supaya tidak kebakaran. Ada orang pakai jimat supaya laris dagangannya. Kalau dia pergi ke pasar, dia bawa jimat tersebut. Kalau jimatnya ketinggalan, dia pulang. Seakan-akan rezeki tidak bakalan datang. Allah buat dia orang dia jadi tawakal kepada apa? Jimat tersebut. Harusnya orang kan kalau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Doa yang indah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada keberhasilan, tidak ada kekhususan kecuali dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika an adil au dhal au azil au zal au zlim au zlam au ajalu jal alaihi. Doa yang sangat indah keluar rumah. Masuk pasar ada doanya. Kita selalu diajar berdoa agar kita senantiasa bertawakal kepada Allah. Nah, jimat merusak itu semuanya. Jimat kebal berkelahi pakai jimat. Berkelahi. Mau jihad pakai jimat. Kamu kok enggak ikut jihad? Jimat ketinggalan. Kalau saya enggak pakai jimat nanti saya mati syahid. Tawakalnya sama jimat. Repot. Jimat supaya menang main judi. Dulu saya kecil di Papua. Itu masih kecil kadang main gambar-gambar itu. Masih kecil-kecil loh. Nanti pasang yang menang dapat. Ada yang bilang, Keranda, ada jimat bagus. Apa jimat? Supaya menang main itu, main apa? Gambar. Cari cicak yang ekornya 2. Saya cari waktu itu. Masih kecil-kecil dulu. Saya enggak tahu bisa menang lumayan dapat banyak. Bisa dijual dapat duit. Susahnya cari cicak ekor 2 itu enggak gampang loh. Satu ekornya jadi lagi. Nanti dapat cicak ekor 2, dijemur, dikeringkan, dimasukkan dalam apa? Udah diikat, dipakai, menang terus nanti. Bayangkan jimat untuk menang judi. Sudah judinya rusak, pakai jimat lagi. Macam-macam orang. Jadi jimat sekarang bentuknya macam-macam. Tidak harus digantungkan, terkadang dituliskan. Terkadang dituliskan di badannya, terkadang dalam bentuk tato. Terkadang digantungkan, ya. Terkadang diikatkan, terkadang di pinggangnya. Bahkan ada yang pakai di kolornya. Benar ya? Termasuk di antara yang jadi jimat yang tersebar di masyarakat adalah foto kiai, tuan guru jadi jimat. Banyak itu. Dia tempelkan foto tuan gurunya, kenapa? Untuk menolak bala. Itu mereka yakini. Mereka buka toko, pasang tempel foto tuan guru. Supaya apa? Supaya kalau kebakaran enggak jadi kebakaran. Ini namanya jimat. Tuan guru dijadikan apa? Jimat. Ini syirik, enggak boleh. Syirik. Dan ini banyak tersebar di masyarakat. Sebagian orang menjadikan tulisan Quran sebagai jimat. Dan ini juga rawan, ya. Hampir tidak ditemukan murni tulisan Quran jadikan jimat. Seringnya tulisan Quran tersebut dipermainkan. Terkadang tulisannya dipisah-pisah, hurufnya dipisah-pisah. Terkadang tulis dari kiri menuju kanan. Terkadang tulisan Quran tapi dicampur dengan raja-raja, ada angka-angka, ada pagar-pagar, ya. Ada bintang, bintang pagar. Jadi raja, ya, macam-macam. Terkadang tulisan Quran ditulis pakai darah haid. Terkadang pakai darah kodok, iya benar. Terkadang ditulis di kulit binatang yang itu najis atau bangkai. Saya punya kawan, dia cerita sama saya. Dia kepala masjid di Masjid Nabawi, ya. Dia datang, dia pergi ke Afrika, dia berdakwah. Banyak orang pakai jimat. Maka dia tantang waktu itu. Yang pakai jimat Quran murni saya kasih hadiah.
Ternyata mereka bongkar semua jimatnya, tidak ada Quran murni, semuanya macam-macam, semuanya ngawur. Dan ini berbahaya, setan permainkan, mencampurkan Al-Quran dengan apa? Kesyirikan. Kalaupun Al-Quran murni juga tidak boleh, karena Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yang Nabi ajarkan Al-Quran dibaca. Orang sebelum tidur baca ayat kursi, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bukan dia tulis di lembaran kemudian tempel. Gak usah baca, capek baca bola-balik, udah tempel aja selesai. Atau ditaruh ayat kursi di atas, sebelum tidur ayat kursi. Kenapa? Setan gak jadi masuk. Setan gak baca ayat kursi. Setan langsung goda ya. Seperti itu. Semua yang Nabi ajarkan doa, entah dibaca, ditiupkan, diusapkan dengan dibaca, bukan ditempelkan. Oleh karena sunnahnya Al-Quran itu wirid-wirid dibaca, bukan ditempelkan. Apalagi tulisan Al-Quran ditempelkan sama anak kecil. Anak kecil masuk toilet kadang ingusnya kena anu. Apalagi ada orang mungkin pakai Al-Quran kemudian dia maksiat, melihat yang haram, kadang dia berzina, pakai jimat Al-Quran. Ini kan penghinaan terhadap Al-Quran. Maka yang benar bahwasanya jimat itu hukumnya haram secara mutlak, baik Al-Quran murni maupun selain Al-Quran. Adapun kalau Al-Quran murni maka yang jelas hukumnya haram ya. Adapun selain Al-Quran maka syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syirik kecil yang terakhir mungkin tentang tatayyur. Tatayyur adalah mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, angka tertentu, hari tertentu, bulan tertentu, bunga tertentu, hewan tertentu. Semua dianggap dengan nasib sial. Kata Nabi, at-tiyaratu syirkun. Tatayyur adalah syirik. Ya, asalnya tatayyur dari tayr, yaitu hewan, zajrut tayr, burung. Dahulu orang-orang Arab jahiliyah kalau mereka ingin bersafar, mereka datang ke burung tertentu, mereka usir. Kalau burungnya terbang ke kanan, mereka lanjutkan safar. Kalau burungnya terbang ke kiri, mereka enggak jadi safar. Ya. Sehingga jadi istilah tatayyur. Dan zaman sekarang masih banyak orang bertatayyur. Contoh sederhana saja yang saya tidak habis pikir sampai sekarang, menganggap angka 13 angka sial. Subhanallah, enggak ada pesawat angka 13, enggak ada. Kursi nomor 13 tidak? Tidak ada. Hotel-hotel juga tidak ada lantai nomor 13. Karena lantainya cuma 8 ya. Tidak ada. Nanti nomor kadang angka 4 dianggap sial. Hotel lantai apa? Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 3A, lantai 5. Subhanallah. Ini yang bodoh siapa? Yang kalau 3 itu yang 4 itu. Takut ditulis lantai siapa? 3. Nanti kalau punya anak 5, nanti bilang yang anak pertama, anak kedua, anak 3, 3A. Anak kelima. Anak keempatnya mana? Ini anak 3 anak. Ada kawan saya kemarin saya bilang, "Mas, ini anak keberapa?" "Aduh, Ustaz, belum saya nomorin anak saya." Untung belum saya nomorin istri saya, enggak. Jadi dari mana? Kau bisa logika 4 sial dari mana? Subhanallah. Enggak, ini istri saya pertama, istri kedua, istri 3, istri 3A. Subhanallah. Dari mana kemudian menganggap itu sesuatu yang sangat tidak logis, tidak ada ilmiahnya, datang dari negeri barat, negeri kafir, diadopsi oleh orang Islam. Orang takut dengan angka 13. Rumah enggak ada nomor 13. Bedanya 13 sama 12, enggak ada bedanya. Apa bedanya? Dalam kesialan dan keberuntungan enggak ada. 13 sama 12, 11 12. Aneh, tapi demikian orang takut dengan angka 13 ya. Bolehkah seorang punya anak sampai 13? Boleh. Jangan bilang anak 12A. Anak 13 anak sial, enggak benar. Tapi itulah tersebar di masyarakat. Makanya waktu saya kemarin pas di Mekah, kebetulan kita tinggal di hotel, ada lantai 13, saya foto. Nih, di Saudi ada lantai nomor berapa? 13. Pesawat ada kursi nomor 13. Apa hubungannya 13 dengan kesialan? Sangat tidak logis. Tapi orang percaya itu adalah pembawa sial. Demikian juga meyakini bulan tertentu hari itu hari sial. Saya pergi ke suatu daerah di bulan Syura, bulan Muharram. Di kampung tersebut mereka meyakini kalau nikah bulan Muharram itu sial. Makanya ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji kalau mau nikah, mau sewa tempat aula pernikahan, mereka sewanya bulan Muharram aja karena murah. Karena enggak ada yang sewa. Semuanya menganggap itu apa? Bulan sial. Subhanallah. Sial bagi mereka, untung bagi ikhwan-ikhwan.
Ajib, apa hubungannya bulan sial? Sampai di antara mereka ada yang mengatakan salat Rabu Wekasan, Rabu pertama di bulan apa itu sial, maka mereka mengadakan salat untuk menolak kesialan. Ini salat bid'ah dibangun di atas kesyirikan. Menganggap hari tersebut hari sial ditolak dengan bid'ah. Syirik ditolak dengan apa? Bid'ah. Enggak benar. Sebagian orang, saya pernah pergi satu daerah juga, mereka selalu wiridan hari Selasa. Kenapa? Kata mereka hari Selasa hari sial. Kenapa? Nenek moyang mereka pernah terkena wabah atau apa hari Selasa. Ya, itu kebetulan hari Selasa. Jangan salahkan Selasa-Selasa yang lainnya. Itu kebetulan hari Selasa, tidak ada hubungannya sial dengan hari Selasa. Saya pernah ketemu orang lagi tidak mau kerja hari pertama hari Sabtu. Waktu saya di Madinah, ada perempuan pembantu minta carikan kerja. Saya telepon kawan saya. Ya akhi, ada orang, bantulah dia minta cari kerja. Ya udah, besok suruh kerja di tempat saya hari Sabtu. Saya bilang, "Mbak, besok mulai kerja, Mbak ya." "Aduh, besok enggak bisa, Ustaz." "Kenapa hari Sabtu?" "Kenapa hari Sabtu?" "Guru saya larang kalau hari kerja pertama hari Sabtu." Kayak Yahudi aja enggak mau kerja hari Sabtu. Makanya jadi pembantu terus seperti itu. Jadi orang yang paling susah itu orang suka tato ya hidupnya susah. Begini enggak boleh, gitu enggak boleh. Gini pamali, gitu pamali. Kemarin di Palu juga begitu. Di Palu kalau orang-orang datang, ini tersebar seperti kalau ente datang sudah dihidangkan makan, ente enggak makan, mereka bakalan sial. Enggak tahu apakah, tapi yang teman saya cerita seperti itu. Harus makan. "Ustaz gimana Ustaz kalau kita udah kenyang?" Tapi mereka bilang enggak boleh, harus makan. Kalau ente pergi enggak makan nanti sial. Ini kan enggak boleh seperti itu. Ya kalau orang udah kekenyangan mau diapain? Ya simpan di kulkas, besok saya makan. Atau enggak bungkus, harus makan, enggak boleh bungkus. Enggak sial. Potong kuku depan pintu katanya apa? Sial. Ya subhanallah. Ya. Ada burung hantu hinggap di rumah, bahaya. 2 ekor, bahaya. 2 orang, bahaya. Coba, berarti ada 2 orang yang akan celaka. Padahal burung hantunya lagi bermesraan suami istri. Sial-sialin. Saya punya kawan, punya kebun sawit ya. Luas kebun sawitnya. Di antara, kan kebun sawit itu punya hama tikus. Untuk melawan hama tikus tersebut ada 2 cara. Kalau di Papua mereka dengan kobra, dengan apa? Ular kobra. Untuk makan, jadi ekosistem tetap berjalan. Ular kobra itu untuk makan apa? Tikus-tikus. Kalau di tempat lain, di tempat teman saya dengan pelihara burung hantu. Jadi mereka mengembangbiakan apa? Burung hantu. Untuk makan apa? Tikus-tikus tersebut. Ini burung hantu sial semua dikembangbiakan. Ya dari mana? Apa hubungannya burung hantu dengan kesialan? Ya. Kata Nabi, walaham, tidak ada kesialan berkaitan dengan burung hantu. Inilah yang membuat repot sebagian kaum muslimin. Mau nikah, kamu lahir bulan apa? Lahir malam Jumat Kliwon. Kamu malam Sabtu Legi. Ya, itu hitung-hitungan. Pakai rumus forecast keluar. Kamu enggak boleh nikah lagi kecuali 7 bulan lagi. Waduh, sial bener ya. Ini bikin susah orang seperti itu. Ya. Mau nikah sekarang enggak boleh, ini bulan sial, tunggu. Gimana? Siapa yang ngajarin sebelum? Makanya buku-buku primun itu buku-buku syirik, bakar dan buang. Itu buku-buku apa? Kesyirikan. Buku-buku kejawen-kejawen yang kesyirikan. Kejawen yang baik kita pertahankan. Kejawen yang kesyirikan dibuang. Dibakar, enggak boleh dibiarkan karena itu mengajarkan kepada kesyirikan. Ya. Baik. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, demikian saja kajian kita. Yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Baik, demikian saja kajian kita. Kurang lebih saya mohon maaf ya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi saya sendiri, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.